Oke, kawan-kawan, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar mengenai logical fallacy atau kesesatan di dalam berlogika. Ini adalah jenis kesesatan yang sangat penting untuk kita pahami supaya kita tidak ikut tersesat ya. Memahami logical fallacy ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam belajar, bekerja, dan berdiskusi ya. Karena dapat membantu kita untuk berpikir lebih kritis dan menghindari logika kita termanipulasi. Nah, saya akan menjelaskan berbagai tipe logical fallacy ya. Yang pertama dan yang cukup terkenal itu adalah ad hominem. Ad hominem ini adalah jenis kesesatan yang menyerang karakter atau pribadi seseorang daripada menyerang idenya itu sendiri. Sedangkan di dalam etika berdiskusi atau berdebat, seharusnya kita uji atau kita serang itu adalah idenya. Bisa saja ide itu datang dari seseorang yang menurut pandangan umum tidak kredibel, tetapi ternyata ide itu bagus. Maka lihatlah idenya sehingga kita bisa mendapatkan saripati manfaat dari idenya ya, dengan tanpa harus terganggu pandangan umum kepada si pembawa ide. Jadi misalnya nih, saya sedang mengemukakan sebuah diskusi tentang perkembangan kondisi ekonomi dunia hari ini ya. Kemudian ada lawan diskusi saya yang membantah. Saya tidak akan percaya apa yang kamu katakan karena kamu bukan ahli ekonomi. Nah, ini kan bukan ide saya yang diserang atau diuji, tetapi justru sayanya ya sebagai pembawa ide itu yang kemudian diserang. Ah, kamu kan bukan ahli ekonomi, kenapa ngomong begitu? Nah, kesesatan semacam ini banyak kita jumpai ya, bahkan dalam komentar-komentar di ruang publik sekalipun. Ini kan sebuah labeling yang pada akhirnya justru mematikan potensi kita sendiri untuk bisa mendapatkan diskusi-diskusi yang lebih bermanfaat karena kita sudah terlebih dahulu menembak si pembawa pesannya. Sebaliknya juga ya, kadang-kadang ada sebuah ide yang sebenarnya salah, tapi karena yang menyampaikan ide itu adalah orang yang memiliki posisi yang kuat atau orang yang sangat dihormati, maka ide itu cenderung dibenarkan. Ini masuk ke dalam kesesatan berlogika yang kedua yang disebut sebagai appeal to authority atau daya tarik otoritas ya. Misalnya ada sebuah iklan produk kesehatan nih tanpa menyebut merek ya, yang bilang begini, minumlah pasti berkhasiat. Semua dokter terbaik di dunia sudah menggunakannya. Nah, ini kan dia berlindung pada suatu otoritas yang lebih besar. Dalam hal ini adalah para dokter terbaik di dunia untuk membuktikan bahwa pendapat dia benar. Nah, ini sebenarnya sebuah kesesatan di dalam berlogika. Kesalahan berlogika kedua itu disebut straw man atau manusia sedotan. Straw itu arti harafiahnya adalah batang jerami atau juga sekarang dipakai untuk menyebut sedotan. Kita bisa membayangkan ketika seseorang itu suka mengintip menggunakan sedotan, dia tidak akan bisa mendapatkan gambaran utuh dari sebuah masalah ya. Kalau di dalam perumpamaan bahasa Indonesia itu kita sering mendengar cerita tentang orang yang mempelajari gajah tetapi dengan mata dipicingkan sehingga dia bilang, oh gajah itu seperti kipas karena lihat telinganya. Kemudian dia bilang, oh gajah itu seperti sebuah tiang karena dia lihat kakinya. Oh gajah itu seperti sebuah gunung karena dia pas lihat badannya ya. Atau bilang, oh gajah itu cuman kopat kapit karena dia lihat ekornya saja. Strawman itu seperti itu ketika seseorang hanya melihat sebagian kecil masalah. Misalnya nih, ada seorang karyawan yang pada pagi hari ketika meeting itu mengantuk, banyak menguap ya. Kemudian rekan di sebelahnya mengatakan bahwa, ah kamu ini pemalas, tidak sopan, masa meeting di hadapan tim dan atasan kamu banyak menguap. Kamu pasti seorang pemalas dan tidak memiliki respek kepada atasan. Tetapi ternyata atasannya malah tidak marah ya, karena atasannya tahu bahwa karyawan ini sepanjang malam tidak tidur karena harus menyiapkan dokumen yang sangat penting yang akan digunakan pada pagi harinya. Rekannya tadi yang menuduh bahwa dia adalah pemalas dan tidak sopan tadi terjebak ke dalam logical fallacy yang namanya straw man karena dia hanya melihat kondisi pada rentang waktu yang sangat pendek dan mengambil kesimpulan mewakili rentang yang lebih panjang. Oke,
Sekarang kesesatan berlogika yang ketiga itu disebut sebagai false dilemma atau dikotomi palsu. Di dalam kesesatan false dilemma ini, seolah-olah kita itu dihadapkan hanya kepada dua pilihan. Jika tidak A, maka pasti B. Misalnya begini, kita mengajak teman kita makan siang. Nah, yuk kita makan siang bareng ya. Kemudian teman kita itu menolak. Aduh, mohon maaf saya tidak bisa. Nah, kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa kamu pasti tidak suka makan siang dengan saya. Itu adalah kesesatan false dilemma. Ya. Jika kamu tidak mau makan siang bersama saya, maka kamu pasti tidak suka dengan saya. Padahal sebenarnya jika kita mau berdiskusi lebih dalam dengan pikiran terbuka, kondisinya mungkin tidak demikian. Barangkali rekan kita itu tidak mau makan siang dengan kita karena sudah ada janji dengan orang lain atau dengan atasan, atau barangkali rekan kita ini memiliki pekerjaan yang masih harus dikerjakan pada saat itu sehingga tidak bisa makan siang bersama kita. Sekarang kesalahan berlogika yang kelima adalah slippery slope atau kemiringan yang licin. Slippery slope adalah satu jenis kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang berargumen bahwa suatu tindakan kecil atau keputusan awal akan secara otomatis menyebabkan serangkaian peristiwa negatif yang semakin parah tanpa memberikan bukti yang cukup untuk mendukung hubungan sebab akibat tersebut. Biasanya argumen ini menggunakan logika. Jika A terjadi, maka pasti B, C, dan D terjadi. Seolah-olah satu langkah kecil pasti mengarah ke hasil yang ekstrim, meskipun tidak ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa hal-hal tersebut benar akan terjadi. Ciri slippery slope biasanya ada rangkaian konsekuensi, dimulai dari suatu tindakan yang kecil yang dianggap memicu reaksi berantai. Kemudian yang kedua adalah kurangnya bukti yang kuat. Tidak ada penjelasan logis atau bukti konkret tentang bagaimana setiap langkah benar-benar akan saling terkait. Biasanya juga bersifat dramatis. Pada akhir dari argumen seringkali menunjukkan dampak yang ekstrim atau menakutkan. Contoh slippery slope yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu bolos sekolah satu kali saja, nanti akan jadi kebiasaan. Lama-lama kamu bisa drop out. Jadi menganggap bahwa satu kali bolos itu akan otomatis mengarah kepada kegagalan total tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain. Contoh kedua ini dalam keluarga ya. Kalau kamu izinkan anakmu main game 1 jam saja sehari, lama-lama dia akan kecanduan, tidak mau belajar dan akhirnya tidak punya masa depan. Nah ini kan kita menghubungkan bermain game sesekali dengan dampak ekstrim hilangnya masa depan tanpa ada buktinya yang kuat. Contoh berikutnya ini dalam keuangan pribadi kita ya. Kalau kamu mulai beli kopi mahal setiap hari, lama-lama kamu boros, tidak bisa nabung, dan akhirnya kamu akan melarat. Nah ini kan menganggap kebiasaan kecil akan langsung menyebabkan masalah finansial besar ya, langsung bikin melarat gitu tanpa mempertimbangkan pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Nah itu tadi sudah saya bahas 5 jenis logical fallacy atau kesesatan di dalam berlogika. Masih ada banyak sekali jenis kesesatan di dalam berlogika lain. Saya mendata tidak kurang dari 50 jenis logical fallacy. Tetapi untuk episode ini saya batasi dulu pembahasan di 5 jenis logical fallacy. Dan jika kawan-kawan berminat untuk mempelajari lebih dalam, bisa melakukan riset sendiri dari referensi-referensi yang terpercaya, atau kawan-kawan bisa menunggu episode berikutnya. Salam semangat belajar.